Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita lakukan dan dipelajari hari ini dapat berjalan lancar sesuai apa yang kita inginkan. Amin. Nah, Ketua kelas silakan pimpin doa untuk pembelajaran hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, amin amin ya robbal alamin. Nah, anak-anak untuk hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang nggak masuk? Caca, Salsabila ya. Sama Intania. Sama Intania. Kenapa? Sakit. Oke. Yang lain hadir ya? Ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kalian masih ingat tujuan pembelajaran kita minggu lalu? Masih? Nah, kalau belum ingat, ini ya pembelajaran kita minggu lalu. Ya, intinya adalah memahami konsep peluang suatu kejadian. Nah, selama kalian melakukan tugas proyek, apakah kalian sudah melakukan hal-hal sesuai dengan prosedur proyek? Insya Allah. Nah, kalian sudah melakukan kerjasama yang baik? Sudah. Nah, coba kalian pahami dulu video ini ya. Apakah kalian sudah melakukannya dalam tugas proyek? Nih, pentingnya bekerja sama dalam tim. Nah, apa kalian sudah melakukan hal yang sama kayak kepiting pada timnya? Yuk, mari kita buktikan dengan pemaparan hasil proyek hari ini ya. Nah, kelompok siapa yang mau maju terlebih dahulu? Kelompok sesuai gini ya, sesuai urutan kelompok. Ya sudah, untuk kelompok 1 dipersilakan maju. Kelompok 1. Kelompok 1 Zaki. Ya, Zaki silakan maju. Nah, teman-teman yang lain tolong diperhatikan ya. Nanti kalau ada yang kurang paham boleh ditanyakan di kelompok 1. Pakai boleh pakai klaster. Tolong dibantu ya, anggota kelompok lainnya bisa bantu dulu.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Perkenalkan, nama saya Zaki Aulia Putra. Nama saya Lando Abdul Rasendra. Di sini kami sebagai perwakilan tim akan mempresentasikan hasil proyek kami. Menurut teori, semakin banyak percobaan yang dilakukan, maka nilai peluang empirik semakin mendekati nilai peluang teoritik. Jadi peluang empirik itu peluang yang berdasarkan banyaknya hasil percobaan. Terus kalau peluang teoritik itu perbandingan antara frekuensi relatif dengan ruang sampel. Jadi dari percobaan yang kita lakukan, kita mendapatkan hasil sebagai berikut. Pada banyak percobaan yang pertama yaitu 10. Frekuensi yang muncul pada gambar itu 2. Jadi frekuensi relatifnya itu 2/10, jadinya 0,2. Peluang teoritiknya itu kan frekuensi relatif itu kan 1, dan ruang sampelnya itu 2, jadi kita mendapatkan hasil 0,5. Yang kedua, banyak percobaan yaitu 15. Frekuensi yang muncul dari si gambar itu 9, jadi kita dapatkan hasil 9/15 yaitu 0,6. Jadi peluang teoritik juga sama, 0,5. Banyak percobaan yang ketiga yaitu 20. Frekuensi yang muncul pada gambar yaitu 7, jadi kita dapatkan hasil 0,35. Peluang teoritiknya juga sama. Banyak percobaan yang keempat yaitu 25. Frekuensi yang muncul yaitu 13, kita dapatkan hasil 0,52, jadi peluang teoritiknya juga sama, 0,5. Yang terakhir, banyaknya percobaan yaitu 30. Frekuensi yang muncul yaitu 17, kita dapatkan hasil 0,56. Peluang teoritiknya juga sama. Oke, selanjutnya adalah mengenai kemungkinan banyaknya angka yang muncul. Jadi, sama seperti poin sebelumnya, itu percobaan kita melakukan sebanyak 5 jenis ya. Jadi yang pertama itu dilakukan sebanyak 10 kali, yang kedua 15 kali, yang ketiga 20 kali, yang keempat 25 kali, dan yang terakhir kita lakukan sebanyak 30 kali. Di sini berdasarkan datanya, frekuensi banyak munculnya sisi angka untuk percobaan dilakukan selama 10 kali lemparan itu adalah 8. Jadi frekuensi relatifnya adalah 8/10, atau di sini kami tulisnya 0,8. Dan untuk peluang teoritik sendiri itu kita dapatkan dari banyaknya suatu kejadian dilakukan dibagi ruang sampel. Itu banyak suatu kejadian kita gunakan patokan sebagai satu kejadian, jadi satu pelemparan koin. Nah, untuk ruang sampel itu ada 2, yaitu adalah banyaknya munculnya sisi angka atau sisi gambar. Jadi ruang teoritiknya itu adalah 1/2,5 atau 0,5. Lalu yang kedua itu adalah percobaan dilakukan selama sebanyak 15 kali. Frekuensi sisi angka yang muncul adalah 6. Jadi frekuensi relatifnya adalah 6/15 atau 0,4. Kemudian banyak percobaan dilakukan 20 kali. Frekuensi sisi angka yang muncul adalah 13, dan frekuensi relatifnya 13/20 atau 0,66. Berikutnya banyak percobaan dilakukan 25 kali. Banyaknya angka yang muncul yaitu 12, frekuensi relatifnya 12/25 atau 0,48. Yang terakhir yaitu percobaan dilakukan selama sebanyak 30 lemparan. Frekuensi sisi angka yang muncul itu adalah 13, jadi frekuensi relatif atau peluang empiriknya adalah 13/30 yang kita tulis 0,43. Sedangkan untuk semuanya peluang teoritik itu kita sama, yaitu setengah. Nah, dari hasil percobaan yang kami telah lakukan itu bisa kami tarik kesimpulan bahwa berdasarkan Satu ini dapat dari mana, Zaki? Satu hasil ini. percobaan ternyata tidak sesuai. Dapat dari mana satu dapatnya? Adapun kelompok kami telah berdiskusi mengapa proyek Hah? ini, mengapa hasil percobaan kami ini
Salah nih teorinya. Didapatkan di internet atau Bener, di satunya Google. itu bukan banyaknya pelemparannya. Ayo Di sini apa kami satu? bagi menjadi Iya. 4 poin. Mengapa? Banyak sisi yang Kita, muncul. proyek kita ini tidak sama. Kan misalkan angka sama gambar. Ini angka sama gambar ya. Nah, kan satu NA-nya kemungkinan yang kita inginkan tuh Percobaan satu. dilakukan oleh Jadi satu. orang yang berbeda. Jadi kelompok kami sendiri itu melakukan 5 jenis percobaan dengan orang yang berbeda. Jadi kelompok kami membaginya. Jadi satu orang melempar koin sebanyak 10 kali, satu orang melempar sebanyak 15 kali, satu orang melempar 20 kali, dan begitu pun seterusnya. Ini kami lakukan sebenarnya karena ingin mengefektifkan waktu, menggunakan waktu yang ada sebaik mungkin gitu. Nah, poin yang kedua adalah karena percobaan dilakukan dengan kondisi tempat yang berbeda. Jadi kelompok kami ini sebenarnya tempat kami ngumpul itu mejanya tingginya berbeda dan juga tidak sama datar. Ada juga yang melemparnya di atas buku, ada juga yang langsung di atas meja. Jadi tempatnya berbeda gitu. Nah, poin berikutnya itu adalah cara melempar koin yang tidak sama. Ini berhubungan dengan poin yang pertama. Karena percobaan dilakukan oleh orang yang berbeda, otomatis cara lemparnya pun pasti tidak sama. Satu orang yang melakukan percobaan itu aja bisa menggunakan cara melempar yang berbeda. Jadi kelompok kami itu bisa dilempar ke atas, gini, atau dilempar langsung, ataupun dijatuhkan gitu. Jadi berbeda. Nah, poin yang terakhir itu adalah karena koin yang digunakan tidak sama. Kelompok kami sendiri itu menggunakan 3 jenis koin sebenarnya. Ada koin logam 500-an, koin logam 200-an, dan koin logam 1000. Jadi karena perbedaan koin ini jadi membuat bedanya hasil data gitu. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa kami berdua sampaikan. Jika ada pertanyaan, sesi tanya jawab kami buka. Ada kelompok lain yang mau menanggapin dari cukup? Kalau misalkan cukup, Ibu yang bertanya sekarang kepada kelompok 1. Nah, kelompok 1, apakah percobaan ini bisa dikatakan sukses atau bisa dikatakan gagal? Ya. Bisa dikatakan sukses atau bisa dikatakan gagal? Kalau gagal, kenapa dikatakan gagal? Kalau mendekati sukses, kenapa bisa dikatakan mendekati sukses? Berikan alasan. Dari kelompok kami sendiri, Bu, itu menyimpulkan bahwa hasil percobaan kami belum mendekati sukses. Jadi, Tapi tidak gagal. ya, tapi tidak sepenuhnya gagal karena frekuensi relatif dan peluang teoretik ini telah sama gitu dengan teori yang ada. Kita gunakan berbagai teori telah terkumpul sama. Namun eksekusinya saja sebenarnya Yang masalah penggunaan koin, berbagai faktor yang ternyata itu mempengaruhi hasil. Itu saja kelompok kami ternyata membuat hasil proyek kerjanya itu menjadi sedikit kurang maksimal. Oke, dia kelompok 1 bisa dikatakan mendekati sukses ya. Suksesnya itu karena ada pelemparan yang hampir mendekati dari peluang teoretik ya. Dia dikatakan agak mendekati gagalnya karena seharusnya sesuai teori itu adalah jika semakin banyak pelemparan maka semakin mendekati mulai teoretik. Sedangkan itu berbeda-beda itu ya. Ya, mungkin karena satu katanya tadi logamnya ya, mungkin kan kalau uang 500-an kan agak ringan ya dibandingkan uang 1000-an tadi ya. Kemudian teknik pelemparannya juga ada yang dilemparkan sama dilambungkan ya. Kemudian ada permukaan ya. Nah, seharusnya permukaan yang dilakukan adalah permukaan yang datar ya, tidak ada gelombang atau tidak ada hal yang membatasi dari meja datar itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan dari kelompok 1? Tidak? Ya sudah, kita tutup dengan tepuk tangan.
Ya, terima kasih atas presentasinya kelompok 1. Nah, ini berhubungan dengan logam, berarti kelompok yang logam juga yang maju lebih dahulu. Ya. Yang pelemparan uang logam. Jadi biar kita bandingkan hasilnya. Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan proyek kami tentang peluang suatu kejadian, yaitu terhadap pelemparan uang koin atau uang logam. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Zawa Alia Arifin, nomor absen 25. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiul Rahman, nomor absen 14. Di sini yang pertama yaitu pengertian peluang. Peluang atau probabilitas merupakan harga atau angka yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan peristiwa terjadi. Jadi peluang itu menunjukkan kemungkinan suatu peristiwa itu terjadi. Kemudian nilai peluang yaitu di antara 0 hingga 1. Jika nilainya 0, maka peluang itu tidak mungkin terjadi. Jika nilainya 1, maka peluang suatu kejadian itu pasti terjadi. Kemudian peluang empirik dan peluang teoretik. Jadi peluang empirik adalah peluang suatu kejadian, misal A dari suatu percobaan adalah limit frekuensi relatif dari peristiwa itu. Untuk banyak percobaan tak terhingga. Jadi peluang empirik yaitu perbandingan banyak kali muncul kejadian tertentu terhadap n kali. Limit frekuensi relatif dapat dituliskan dan rumus P peluang A sama dengan lim n tak terhingga FR A, dan dituliskan dengan rumus FR ini ialah frekuensi relatif sama dengan F per N. Kemudian peluang teoretik. Peluang teoretik adalah perbandingan hasil terhadap peluang sampel NS pada suatu eksperimen yang dituliskan dengan rumus PA sama dengan NA per MS. Kemudian di sini ada pengertian ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin. Jadi kalau misalkan di peluang peluang pelemparan uang logam itu, ruang sampelnya merupakan angka atau gambar. Kemudian titik sampel itu sama juga. Titik sampel itu anggota dari ruang sampel, atau misal kalau di pelemparan uang koin ini ada angka atau gambar. Jadi titik sampelnya itu ada 2. Kemudian selanjutnya itu ada setelah kita melakukan percobaan pelemparan uang logam didapatkan dalam bentuk turus. Di sini kita tidak menuliskan dalam bentuk turus karena terdapat beberapa kesulitan menuliskan dalam bentuk turus. Jadi kita menuliskannya dalam bentuk angka. Silakan, Eva. Jadi di sini setelah kita melakukan percobaan didapatkan percobaannya 10, kemudian didapatkan hasilnya angkanya 3, gambarnya 7. Dan yang kedua, percobaan kedua adalah
16 dan gambar yang didapatkan ialah 16. Kemudian di sini ditanyakan yaitu peluang munculnya angka. Yang pertama, jika percobaannya dilakukan sebanyak 10 kali dan frekuensi muncul sisi angkanya yaitu sebanyak 3 kali, maka frekuensi relatifnya atau FRA atau bisa disebut sebagai peluang empiriknya yaitu 3/10, yaitu di sini M per N. Jadi peluang atau peluang muncul sisi angka yaitu M-nya dan banyak percobaannya yaitu 10, jadi 3/10, di sini 0,3. Kemudian percobaan kedua yaitu sebanyak 15 kali, yaitu frekuensi muncul sisi angkanya ada 7, jadi didapatkan frekuensi relatifnya itu M per N-nya 7/15 yaitu 0,46. Kemudian percobaan yang ketiga yaitu sebanyak 20 kali, frekuensi muncul sisi angkanya yaitu sebanyak 7. Kemudian didapatkan frekuensi relatif atau peluang empiriknya yaitu 7/20 atau 0,35. Kemudian percobaan yang keempat yaitu sebanyak 25 kali, frekuensi muncul sisi angkanya ada 10. Kemudian didapatkan peluang empirik atau frekuensi relatifnya sebanyak 10/25 atau 0,4. Dan banyak percobaan yang ke-5 yaitu sebanyak 30, frekuensi muncul sisi angkanya ada 14, jadi didapatkan frekuensi relatifnya 14/30 atau 0,46. Kemudian peluang teoritiknya yaitu PA NA per NS, yaitu peluang munculnya sisi angka yaitu pasti sebanyak 1 kali karena angka yang karena di setiap uang logam itu kan angkanya pasti munculnya 1 kali. Dan NS atau ruang sampelnya itu ada 2, yaitu angka dan gambar. Jadi semuanya diperoleh peluang teoritiknya yaitu setengah atau 0,5. Kemudian yang terakhir yaitu peluang muncul gambar. Yang pertama, ada banyak percobaannya sebanyak 10 kali, frekuensi muncul sisi gambarnya ada 7 kali, yaitu didapatkan frekuensi relatifnya 7/10 atau 0,7. Kemudian percobaan yang kedua yaitu sebanyak 15 kali, frekuensi muncul sisi gambarnya ada 9, kemudian didapatkan frekuensi relatifnya yaitu 9/15 atau 0,6. Kemudian percobaan yang ketiga ada 20 kali, frekuensi muncul sisi gambar setelah kita melakukan percobaan ada 13, kemudian didapatkan frekuensi relatifnya yaitu 13/20 atau 0,65. Kemudian percobaan yang keempat sebanyak 25 kali, frekuensi muncul sisi gambarnya yaitu 15 kali, kemudian didapatkan frekuensi relatifnya sebanyak 15/25 atau 0,6. Yang terakhir percobaan yang kelima yaitu sebanyak 30 kali, frekuensi muncul sisi gambarnya didapatkan kita 16, kemudian kita mendapatkan frekuensi relatif atau peluang empiriknya yaitu 16/30 atau 0,53. Sehingga peluang teoritiknya kita dapatkan seperti yang di atas juga karena NS kan rumusnya itu NA per NS. NA itu kan banyaknya kemungkinan peluang yang terjadi di dalam uang koin itu, banyaknya kemungkinan peluang muncul sisi gambar itu cuma sekali, yaitu NA-nya 1, kemudian NS-nya yaitu ruang sampelnya 2, pasti didapatkan kita PA-nya yaitu setengah atau 0,5. Kemudian kita di sini mendapatkan kesimpulan yaitu berdasarkan teori dan percobaan bahwa dapat disimpulkan frekuensi relatif atau peluang empirik. Semakin banyak percobaan itu dilakukan, maka frekuensi relatif atau peluang empiriknya akan selalu mendekati peluang teoritik. Jadi berdasarkan teori-teori yang kita baca dari berbagai sumber, bahwa semakin banyak percobaan, frekuensi relatifnya semakin banyak percobaan, maka frekuensi relatifnya atau peluang empiriknya hasilnya akan selalu mendekati peluang teoritiknya. Cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Silakan untuk kelompok lain boleh menanggapi kalau ada yang belum paham atau ada yang masih menjadi unek-unek atau ganjalan di hatinya, boleh ditanyakan di kelompok yang sama ya, masih pelemparan uang logam. Atau boleh membandingkan hasil dari kelompok 1 tadi dengan kelompok yang sama percobaannya tapi mendapatkan hasil yang juga berbeda. Ada yang mau ditanyakan?
Ya, Hawina mungkin mau bertanya. Silakan. Terima kasih. Sebelumnya saya ingin bertanya, di percobaan angka, sesuai teori kan itu semakin banyak percobaan yang dilakukan, maka nilai peluang empirik akan semakin mendekati peluang teoretik. Namun di percobaan kalian itu kan gini, malah ada yang turun ada yang naik kan, nggak sejajar, semakin banyak percobaan, meskipun berapa kali percobaan kan itu berbeda, dan naik turun hasilnya. Bagaimana kalian bisa menyimpulkan kalau itu berhasil sesuai teori? Bisa menjawab, Bu. Jadi memang kita sebelumnya itu tidak bisa menyimpulkan bahwa percobaannya itu berhasil. Jadi berdasarkan teori itu percobaan berhasil. Tetapi kita itu sudah searching juga, sudah banyak baca-baca di beberapa percobaan sama. Jadi dia misal yang pertama itu percobaannya 10, nanti di terakhir itu di percobaan 100 dia akan mendekati, tapi di percobaan di atasnya itu tetap dia ada yang naik turun. Jadi itu mungkin memang seperti itu dia peluang kejadiannya. Jadi kita dapat menyimpulkan dari banyaknya modul-modul sama banyaknya percobaan yang sudah kita searching. Jadi kita dapat menyimpulkan. Jadi kita tuh di sini patokannya itu di percobaan paling akhir, paling banyak. Dia apakah mendekati atau tidak? Lalu bagaimana dengan peluang munculnya gambar? Itu kan malah melebihi dari peluang teoritik. Ya sama, dia akan mendekati, dia tidak banyak, dia cuma 0,03 kan perbedaannya. Sama juga sama 0,46 ini mendekati 0,5. Jadi perbedaannya cuma sedikit. Itu kita bisa menyimpulkan karena itu, dan banyak juga teori-teori yang mengatakan juga seperti itu. Modul-modul yang kita baca juga seperti itu. Nah, bagaimana Wina? Cukup puas dengan jawaban dari kelompok Zahwa? Mungkin yang dapat kita sampaikan seperti itu ya, karena memang dari beberapa teman itu kan memang banyak yang nggak berhasil. Nah, kita itu samain sama percobaan-percobaan yang dilakukan oleh orang lain, dan modul-modulnya pun sama, hasil-hasilnya sama gitu. Boleh. Dikasih perbandingan sama mungkin? Ya, coba Zaki lanjut, boleh dikasih perbandingan tadi. Nah, kalau Zaki tadi gimana hasil percobaan yang ditemukan? Semakin membesar atau semakin kecil atau juga naik turun gitu? Dari hasil percobaan naik turun juga. Naik. Jadi misalnya sebelumnya itu perbandingannya bedanya itu 0,3. Terus nanti tiba-tiba percobaan berikutnya ada yang semakin mendekati, ini di bawahnya bedanya cuma 0,1. Nah, kemudian percobaan berikutnya dia malah makin jauh lagi, bedanya jadi sekitar 0,15 gitu. Jadi naik turun, jaraknya tuh semakin dekat, terus jauh lagi, terus dekat lagi. Nah, sama dengan hasil yang didapatkan oleh kelompok Zahwa juga naik turun ya? Iya, tapi yang saya tuh karena kita baca-baca modul itu, mereka kesimpulannya itu sama kayak punya saya, karena dia yang percobaan yang paling akhir itu nilainya nggak terlalu beda gitu loh, Bu. Jadi saya sama kelompok saya dapat menyimpulkan seperti itu. Berarti dapat disimpulkan bahwa peluang empirik akan mendekati peluang teoritis. Meskipun kata Wina tadi ada perbedaan hasil ya, seharusnya kan semakin kalau katanya peluang teori itu kan semakin banyak percobaan yang dilakukan, maka kejadiannya akan mendekati dari peluang teoritis. Sedangkan untuk hasil yang didapat dari dua kelompok, banyak sedikitnya tidak berpengaruh ternyata ya. Naik turun terus, meskipun banyak bisa naik, meskipun sedikit bisa naik. Tapi kedua kelompok ini tetap menyimpulkan bahwa kalau teori kan dia percobaannya nggak dianggap gagal juga, tapi memang tidak sesuai ya, nggak sesuai berdasarkan teori. Tapi kita di sini menyimpulkan sesuai teori yang sesuai teori. Gimana Wina? Cukup. Ya, boleh diakhiri, Zahwa. Mungkin sekian dari kami, kurang dari mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian kelompok Dadu dulu ya. Ya, kelompok Dadu.
Karena kelompok Pak Kupines itu sisi yang berbeda. Jadi nanti kita ulas setelah sisi datar dulu ya. Karena uang logam sama dadu dia memiliki sisi yang sama-sama datar kan. Nah, itu percobaannya adalah mendekati dari peluang teoritis ya, yaitu 0,5 kalau untuk uang logam, sedangkan untuk dadu itu mendekati 0,16. Nah, bagaimana nanti kalau kita melakukan percobaan tapi menggunakan dua sisi yang berbeda? Ya, nanti akan dibahas oleh kelompok 4. Ya, silakan sekarang kelompok yang dadu maju dulu. Nah, sambil kalian mendengarkan presentasi dari kelompoknya ya. Nah, kalian tolong dipahami ini limit. Apa sih limit itu? Tolong diingat-ingat. Nah, tadi sebenarnya percobaan kalian kenapa ada naik, kenapa ada yang turun? Coba kalian hubungkan dengan konsep limit. Ya, coba hubungkan dengan konsep limit. Kenapa percobaan kalian ada yang tiba-tiba naik, ada tiba-tiba turun? Itu coba hubungkan dengan konsep limit. Karena PA, peluang A pada percobaan atau pada peluang empirik yaitu adalah limit N mendekati tak hingga dari frekuensi relatif A. Nah, coba dipikirkan. Ini menjawab tadi persoalan yang ditanyakan Hawina, juga menjawab persoalan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Barangkali nanti kelompok 3 sama kelompok 4 ya bisa menggunakan konsep limit ini untuk menjawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 2. Saya sendiri Hawina Nur Mawadah, nomor absen 9. Saya Muhammad Rizky Kamarel, nomor absen 16. Di sini kami akan menjelaskan mengenai peluang satu kejadian dalam bentuk dan pertama mengenai pengertian peluang. Peluang adalah kemungkinan yang mungkin terjadi atau muncul dari suatu peristiwa. Peluang dinyatakan sebagai nilai-nilai numeris, baik dalam bentuk pecahan maupun desimal di antara 0 dan juga 1. Jika nilainya sama dengan 0, maka peluang tersebut sudah pasti tidak terjadi. Dan jika peluang tersebut sama dengan 1, maka dikatakan sudah pasti terjadi. Kemudian untuk peluang empirik adalah perbandingan banyak suatu kejadian yang muncul terhadap banyak percobaan yang dilakukan. Jadi frekuensi yang muncul dibagi dengan banyaknya percobaan. Untuk peluang teoritik adalah perbandingan banyak kejadian yang muncul terhadap banyak anggota ruang sampel. Percobaan, suatu kegiatan atau tindakan untuk memperoleh hasil tertentu. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel atau hasil-hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan, dapat dinamakan dengan S. Kejadian ialah himpunan bagian dari ruang sampel. Kemudian hasil dari percobaan kami yang pertama, kami menggunakan dadu dengan mata dadu kan ada 6 dengan percobaan 5 kali, 10 kali, 15 kali, 20 kali, dan 25 kali. Peluang munculnya angka 1 dalam percobaan 5 kali itu sekali, angka 2 2 kali, angka 3 tidak keluar angka 3 pada percobaan 5 kali, tidak keluar angka 4 pada percobaan 5 kali, 2 kali munculnya angka 5 pada percobaan 5 kali, dan tidak ada angka 6 yang muncul pada percobaan 5 kali. Kemudian untuk percobaan 10 kali munculnya angka 1 2 kali, munculnya angka 2 tidak muncul angka 2. Kemudian angka 3 muncul 5 kali, angka 4 muncul 1 kali, angka 5 muncul 2 kali, dan angka
kali, angka 1 muncul 4 kali, angka 2 muncul 3 kali, angka 3 muncul 1 kali, angka 4 muncul 1 kali, angka 5 muncul 1 kali, dan angka 6 muncul 5 kali. Pada percobaan 20 kali, angka 1 muncul 5, angka 2 muncul 6, angka 3 muncul 3, angka 4 muncul 3, angka 5 muncul 2, angka 6 muncul 1. Pada percobaan 25 kali, angka 1 muncul 2, angka 2 muncul 8, angka 3 muncul sekali, angka 4 muncul 5 kali, angka 5 muncul 2 kali, dan angka 6 muncul 7 kali. Di sini sesuai dengan NKPD dari Ibu, bahwa ditanyakan mengenai berapa banyak percobaan frekuensi relatif jika muncul sisi metode 2. Kita cari dulu di metode yang kedua. Di sini banyak percobaan 5 kali muncul frekuensi sisi 2 yaitu 2 kali. Jadi frekuensi relatifnya yaitu frekuensi muncul sisi 2 per banyaknya percobaan dibagi dengan banyaknya percobaan. Jadi 2/5. Kemudian untuk banyaknya percobaan dari 10 kali frekuensi munculnya angka 2 yaitu 0. Jadi dikatakan tidak berhasil. Kemudian untuk banyak percobaan pada 15 kali pelemparan, frekuensi muncul angka 2 3 kali, jadi 3/15. Banyak percobaan pada 20 kali, frekuensi yang muncul sisi 2 6 kali, jadi 6/20. Banyak percobaan pada pelemparan 25 kali, frekuensi muncul angka sisi 2 yaitu 8. Jadi frekuensi relatifnya 8/25. Untuk peluang teoretik, jadi peluang teoretik yaitu kan perbandingan banyak kejadian yang muncul terhadap banyak anggota ruang sampel. Jadi di sini kan yang ditanya kan sisi 2. Jadi hanya satu ditanyakan sisi 2 per banyaknya ruang sampel. Ruang sampel itu kan pada dadu itu ada 6 karena terdapat 6 mata dadu. Jadi semua peluang teoretik di sini yaitu 1/6. Kemudian untuk frekuensi muncul pada sisi 5 mata dadu 5. Pada percobaan 5/5 kali pelemparan muncul 2 kali. Pada percobaan pelemparan 10 kali muncul 2 kali. Pada percobaan 15 muncul 1 kali. Pada percobaan 20 muncul 2 kali. Dan percobaan percobaan 25 kali pelemparan frekuensi yang muncul 2 kali. Jadi seperti tadi, cara mencari frekuensi relatif frekuensi yang muncul dibagi banyaknya percobaan. 2/5, 2/10, 1/15, 2/20, dan 2/25. Untuk peluang teoretiknya sama dengan pada mata dadu 2, jadi 1/6. Jadi dari percobaan kita kali ini dapat kami simpulkan bahwa berdasarkan teori peluang, semakin banyak percobaan yang dilakukan, maka nilai peluang empirik akan semakin mendekati nilai peluang teoretik. Namun pada percobaan kali ini tidak sesuai dengan teori tersebut karena jelas ketika kita membahas tentang peluang, maka akan dihadapkan pada suatu kondisi yang tidak pasti, akan tetapi hanya diberikan petunjuk atau gambaran seberapa besar keyakinan kita bahwa suatu peristiwa dapat terjadi. Jadi meskipun percobaan diulangi sebanyak mungkin, hasil yang diperoleh tidak selalu sama walaupun dilakukan dengan kondisi yang sama dan secara hati-hati. Kemudian penerapan peluang dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan peluang dalam kehidupan sehari-hari contohnya pertama ialah peluang untuk masuk ke perguruan tinggi, yang kedua ialah peluang dalam arisan, yang ketiga ialah peluang pada ramalan cuaca. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang ingin ditanyakan, waktu dan tempat kami persilahkan. Dari pemaparan dari kelompok 3, teman-teman lain ada yang mau menanggapin? Tasya mungkin? Jadi dapat dikatakan bahwa percobaan kalian ini gagal, rentangnya itu gagal sampai berhasil itu di rentang yang mana? Gagal. Karena sama sekali tidak mendekati dengan kelompok. Apakah di percobaan tertentu ada yang mendekati? Tidak. Ya, berarti semuanya gagal. Berarti sama sekali tidak setuju dengan teorinya, sama sekali tidak mendukung teori tersebut hasil percobaan kalian.
Jadi teori tersebut itu ialah suatu petunjuk. Mendekati sih. Ini agak jauh nih. Sesuai kita baca modul itu kan di contoh modul itu kebanyakan banyaknya tuh sampai percobaan sampai 1000 sampai 2000, sementara kita hanya 5, 10, 15. Jadi karena kita belum mencoba sebanyak apa banyak percobaan, mungkin sampai 1000 atau berapa kali sesuai dengan buku. Jadi kita masih belum tahu tentang apakah jika percobaan 1000 itu akan mendekati peluang teoretik atau tidak. Berarti harus ada eksploitasi lagi. Ya, harus ada tambahan lagi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin Dava bertanya? Maaf. Ya. Oke, tadi gagal total. Menurut kalian apa sih yang mempengaruhi bahwa percobaan kalian gagal total atau tidak sesuai dengan teori yang telah disebutkan? Satu, Pak, kan kita melakukan ini kan banyak kali. Terus orang yang melakukan kita ini kan satu anggota kelompok itu kan satu kelompok itu 5 orang. Jadi kita adil. Dalam 5 kali percobaan semua anggota kelompok kami melakukan percobaan. Pada 10 melakukan 2 kali. Jadi setiap percobaan ini dilakukan oleh orang berbeda. Caranya dia melempar berbeda. Berarti bisa dikatakan bahwa frekuensi relatif itu sangat dipengaruhi oleh keadaan yang tidak bisa kita tentukan. Ya, keadaan yang tidak pasti. Kalau peluang teoretik itu pasti karena dia sesuai dengan ruang sampel. Tapi kalau frekuensi relatif atau peluang empirik itu dipengaruhi oleh keadaan yang dimana tadi sudah disebutkan karena pelemparannya itu dilakukan oleh orang yang berbeda di kelompok kalian. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, Ibu aja yang bertanya ya. Kira-kira peluang teoretik sama peluang empirik dalam kehidupan sehari-hari mana yang lebih cocok digunakan? Maksudnya lebih cocok mendekati kehidupan sehari-hari? Peluang empirik apa peluang teoritis? Hasil yang didapatkan untuk kejadian sehari-hari itu mana yang lebih mendekati? Kejadian kalian yang mendekati lebih cocok ke peluang teoritis apa ke peluang empirik? Kalau saya sendiri sih peluang teoretik. Kenapa? Sudah jelas dengan rumusnya, dengan contohnya, sudah berapa banyak kejadiannya, berapa banyak ruang sampelnya itu sudah jelas. Jadi tidak melakukan percobaan lagi dengan frekuensi seperti peluang empirik. Oke. Nah, terus apakah boleh percobaan itu gagal? Boleh? Kenapa boleh? Karena dalam percobaan itu pasti ada hasil. Hasilnya bisa terjadi ataupun gagal. Nah, kita pada percobaan ini dapat hasil yang didapatkan ialah gagal. Gagal. Oke. Jadi apakah boleh percobaan itu gagal? Boleh. Ya, boleh-boleh saja ya. Terus solusinya karena gagal, solusinya apa? Mungkin teman-teman ingin mencoba lagi mungkin ingin membuktikan lagi karena banyaknya percobaan di sini sangat sedikit. Mungkin dicoba lagi dengan 1000 kali percobaan atau 2000 kali percobaan pelemparan dadu dengan begitu. Berapa 1, 2, 3, 4 dan sampai 6 mata dadu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Atau masih ada yang mengganjal di hatinya? Ada? Nggak ada? Ya kalau nggak ada boleh diakhiri. Bina. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kelompok yang juga membahas tentang dadu, apakah mendapatkan hasil gagal atau sukses? Atau mendekati gagal, mendekati sukses? Nah.
Wow, Kenny. Apa dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan presentasikan tentang peluang suatu kejadian dalam terhadap dadu. Dadu. Sebelumnya, kenalkan kami, saya pemilik Al-Aslam dari absen 3 dan teman saya. Dan saya Sarifah Najwa, nama Anda Sugiarto. Sarifah Najwa. Yang pertama yakni pengertian peluang. Peluang atau probabilitas adalah kemungkinan yang mungkin terjadi atau muncul dari sebuah peristiwa. Selanjutnya, pengertian ruang sampel dan titik sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin, sedangkan titik sampel adalah set hasil tunggal yang mungkin pada titik sampel. Nah, peluang dibagi menjadi dua, yaitu peluang teoretik dan peluang empirik. Apa sih peluang teoretik itu? Peluang teoretik atau suatu kejadian adalah perbandingan antara banyaknya kejadian yang dimaksud dengan banyaknya semua kejadian yang mungkin. Peluang teoretik digunakan untuk memprediksi banyaknya muncul suatu kejadian tanpa benar-benar melakukan percobaan. Sedangkan peluang empirik adalah, atau biasa disebut juga dengan frekuensi relatif, merupakan menunjukkan banyaknya suatu kejadian muncul dibandingkan dengan banyaknya percobaan yang dilakukan. Jadi bedanya peluang teoretik dan peluang empirik, peluang teoretik tanpa benar-benar melakukan percobaan, sedangkan empirik banyaknya melakukan percobaan yang dilakukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jadi selanjutnya di sini kita dari hasil percobaan penempatan dadu dihasilkan data sebagai berikut. Yang pertama yaitu percobaan sebanyak 5 kali pada dadu 1 muncul angka 1 satu kali, angka 2 muncul 1 kali, angka 3 tidak muncul sama sekali, mata dadu 4 muncul 1 kali, mata dadu 5 tidak muncul sama sekali, dan mata dadu 6 muncul 2 kali. Dalam percobaan 10 kali
yaitu 1/20 atau 0,05, dan yang terakhir yaitu frekuensi muncul 3 kali dalam percobaan 25, yaitu frekuensi relatifnya yaitu 3/25 atau 0,12. Peluang teoretiknya yaitu sama 1/6 atau 0,16 didapatkan dari mata dari 1 dan banyaknya sisi pada dari yaitu 6. Yang berikutnya yaitu frekuensi muncul sisi 5. Dalam percobaan pelemparan 5 kali tidak ada muncul sama sekali. Dalam percobaan pelemparan 10 kali muncul 2 kali dengan frekuensi relatif 1/5 atau 0,2. Pelemparan 15 kali frekuensinya yaitu munculnya 2 didapatkan 2/15, hasilnya 0,13. Pelemparan 20 kali dihasilkan frekuensi muncul yaitu 4 dan dihasilkan frekuensi relatif yaitu 4/20 atau 0,05. Dan yang terakhir yaitu pelemparan 25 kali munculnya sisi 5 yaitu 3 didapatkan frekuensi relatif yaitu 3/25 atau 0,12, dan peluang teoretiknya yaitu sama dengan sebelumnya yaitu 1/6 atau 0,12. Jadi bisa disimpulkan yakni hubungan peluang empirik dan teoretik, yakni peluang empirik merupakan nilai kemungkinan suatu kejadian berdasarkan hasil suatu percobaan, sedangkan peluang teoretik berdasarkan teori atau hitungan. Berdasarkan teori peluang empirik, kita bisa memperkirakan kemunculan suatu kejadian dalam suatu percobaan. Semakin banyak kita melakukan percobaan, maka peluang empirik munculnya suatu kejadian akan semakin mendekati peluang teoretik kejadian tersebut. Namun dalam percobaan kami kali ini mendekati sukses dengan teori tersebut, karena jika membahas tentang peluang, maka akan dihadapkan pada suatu kondisi yang tidak pasti, tergantung pada kesempatan. Jika ada pertanyaan, waktu dan tempat kami. Ya, silakan, ada kelompok yang mau bertanya. Zaki mungkin ya mau bertanya. Ya, silakan Zaki bertanya. Untuk kelompok sebelumnya sama juga ya. Untuk kelompok sebelumnya kan menyatakan gagal. Sedangkan kelompok kalian kita berhasil itu karena perbedaan kondisi gitu kan. Kalian bisa jelaskan nggak itu kondisi yang kalian maksud itu apa gitu, yang menyebabkan peluang itu tergantung situasi. Sama tadi seperti kelompok tadi bahwa yang melempar itu orangnya berbeda-beda dan tempatnya juga rada ada gangguan di sekitarnya, jadi dan dia tuh kemana-mana bisa jatuh. Ini berhasil. Ini mendekati sukses. Ya. Ada gimana Zaki? Ya boleh. Ada yang mau bertanya lagi ya, silakan, nggak apa-apa. Tadi kan kalian bilang bahwa peluang itu menunjukkan hal yang tidak pasti, hasilnya itu tidak pasti gitu ya. Tapi kan kita di sini mengetahui ya, dari percobaan ini kita ada mengetahui ada dua peluang empirik dan peluang teoritik. Nah, peluang teoritik itu kan pasti, sedangkan yang tidak pasti kan peluang empirik. Jadi gimana nih kesenjangannya? Apakah yang tidak pasti itu peluang empirik atau frekuensi relatif, atau seluruh peluang itu tidak pasti? Bahwa peluang itu kan, peluang teoritik itu kan kebanyakannya muncul suatu kejadian tanpa benar-benar melakukan percobaan. Jadi itu udah ada rumus mutlaknya. Jadi kan pasti yang udah nemuin rumusnya itu kan udah mencoba kan. Jadi kalau kita melakukan peluang empirik ini tidak pasti. Jadi sesuai frekuensi relatif tadi, kalau kita melakukan peluang empirik itu akan mendekati ya peluang teoritik, tapi belum benar-benar akan pasti gitu sama kayak. Ya, sudah gimana? Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, silakan Zahwa. Maaf sebelumnya, tadi kan dibahas itu tentang peluang teoretik sama peluang empirik. Menurut modul-modul yang saya baca itu, pertama yang ditemukan itu peluang empirik, habis itu sama ilmuwan dikembangkan lagi jadi peluang teoretik. Jadi mereka itu mau compare
kalau peluang empirik itu benar karena ada peluang teori. Nah, gitu kan. Nah, tapi kalian di situ bilangnya kejadian itu kan nggak pas, peluang itu nggak pasti terjadi. Maksudnya nggak pasti bisa gagal, bisa berhasil kan. Berarti kita nggak perlu ngikutin teori yang ada dong. Jadi kan berdasarkan kondisi. Jadi kondisi waktu kondisi waktu itu ilmuwan nyoba sama kita nyoba kan beda ya. Jadi kita bisa aja nggak mengacu sama teori atau Ya gimana? Ya kita bisa aja nggak mengacu sama teori karena kan percobaan yang mereka lakukan sama kita kan kondisinya bisa berbeda. Jadi kita bisa aja tidak pasti, bisa aja peluang empiriknya mendekati, bisa pas. berarti teori itu cuma dijadiin acuan. Sebagai patokan aja. Frekuensi relatif mendekati peluang teori. Jadi nggak pas, benar-benar pas. Ya. Ada lagi mau ditanyakan? Tidak. Ya sudah, kalau nggak ada kita beri tepuk tangan. Nah, selanjutnya, dari kelompok 1 sampai kelompok 4 tadi kan membahas dua sisi yang datar ya, yang sama. Nah, bagaimana kalau percobaan ini kita lakukan pada sisi yang tidak datar? Apakah akan masih mendekati peluang teoritis atau malah menjauh dari peluang teoritis? Ya, kita buktikan dari percobaan kelompok 5. Ya, kelompok 4 silakan. Mari kita tutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya boleh dipakai mejanya. Nah, tolong diperhatikan baik-baik ya anak-anak apa yang kita bahas hari ini, karena ingat di akhir pembelajaran nanti kita ada kuis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Baik, kami dari perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi dan proyek kerja kami mengenai peluang dalam pelemparan kancing. Kancingnya ini berbentuk jamur kancing kebaya. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Ada Haidar Arfin dan ada Muhammad Yusuf Halim, dan kami bertiga ini sebagai perwakilan kelompok yang akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Saya Tasya Zawadifa, nomor absen 24. Saya Kaudia, absen 11. Saya Nenek Kaudia, nomor absen 5. Baik, di sini di lembar pertama sini ada teamwork yang berpartisipasi dalam suksesnya proyek ini. Yang pertama di sini ada 2 pop-up. Ada 2 pop-up. Yang ini proyek wajib. Proyek wajib akan dipresentasikan oleh Saudara Elias. Dari jawab sedikit ya. Jadi yang pertama, pengertian peluang. Peluang adalah harga angka yang menunjukkan kemungkinan besar peluang itu terjadi. Nah, kemudian pengertian percobaan. Percobaan adalah suatu kegiatan atau tindakan untuk memperoleh hasil tertentu, dan untuk hasil dalam suatu percobaan disebut dengan hasil percobaan. Kemudian kejadian adalah himpunan dari bagian dari uang sampel. Selanjutnya, ini sebagai contoh, pada percobaan pelemparan sebuah dadu dalam permainan ular tangga, tentukan ruang sampel, titik sampel, dan kejadian munculnya mata dadu bernilai ganjil. Yang pertama, ruang sampel. Ruang sampel ialah himpunan semua hasil yang mungkin, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang kemudian titik sampel ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang ketiga, kejadian munculnya mata dadu ganjil adalah 1, 3, dan 5.
relatif. Untuk pengertian ruang sampel dengan lebih jelas, ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Ruang sampel biasanya dinotasikan dengan S kapital. Yang kedua, titik sampel. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel atau hasil-hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Penerapan peluang dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ramalan cuaca yang seperti dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Yang kedua, ketika kita ingin buka suatu usaha, kita akan berpikir produk apa yang akan kita jual. Maka kita perlu melakukan riset atau pengamatan mengenai jenis produk yang disukai konsumen. Yang ketiga, keyboard di smartphone. Menampilkan kata yang disarankan ketika kamu mengetikkan kata yang keliru. Maka sistem akan mencoba memilih ejaan yang mungkin untuk kata tersebut. Selanjutnya, proyek peminatan akan dipresentasikan oleh Tasya dan Isma. Baik, pertama-tama di sini sesuai dengan LKPD yang diberikan oleh Ibu. Di sini ada instruksi bahwa lemparkan sebuah kancing di atas meja datar sebanyak 10 kali, 15 kali, 20 kali, 25 kali, dan 30 kali. Nah, perlu diketahui bahwa pada saat pelemparan ini, pada pelemparan sebanyak 10 kali, 15 kali, 20 kali, 25 kali, dan 30 kali itu dilakukan oleh orang yang berbeda dalam kelompok kita. Dan dapat dihasilkan bahwa munculnya kan kancing ini ada sisi tegak dan sisi miring. Maaf bahwa kami tidak membawa kancingnya sekarang. Munculnya itu ada sisi tegak dan sisi miring. Pada untuk percobaan 10 itu dihasilkan tegaknya itu ada 4 dan miringnya ada 6. Untuk percobaan 15 itu tegaknya ada 6, miringnya ada 9. Untuk percobaan ke-20 itu tegaknya ada 11, miringnya ada 9. Untuk percobaan yang 25 kali itu ada 14 tegaknya dan miringnya ada 11. Untuk percobaan yang ke-30 itu tegaknya ada 18 dan miringnya ada 12. Setelah itu banyak percobaannya kan tadi sudah kita dapatkan, banyak percobaannya kan sudah ada di dalam instruksi itu. Nah, selanjutnya kita hitung frekuensi relatif atau peluang empiriknya dan peluang teoritiknya. Frekuensi relatif itu banyak kejadian yang muncul dibagi dengan banyaknya percobaan. Di sini tegak itu kita simbolkan dengan B, ya, kita simbolkan dengan B. Berarti 4/10 karena di 10 kali percobaan itu ada 4 sisi tegak yang muncul. Jadi 4/10 itu peluang empiriknya atau frekuensi relatifnya yaitu 0,4. Seterusnya juga sama. Saya bacakan saja hasilnya ya. Hasil dari frekuensi relatifnya itu 0,4. Di percobaan 15 kali itu 0,4 juga. Di percobaan ke-20 kali itu 0,55. Di percobaan 25 kali itu 0,56 dan di percobaan 30 kali itu 0,4. Sedangkan untuk peluang teoritik masih sama, sisi tegak ya, masih sama. Peluang teoritik itu munculnya sisi tegak itu hanya ada satu kemungkinan. Jadi 1/2. Kenapa 1/2? Karena duanya ini menunjukkan ruang sampelnya, tegak dan miring. 1/2 itu 0,5, seluruhnya itu 0,5 dari percobaan 10, 15, 20, 25, dan 30. Selanjutnya untuk sisi yang miring. Untuk sisi yang miring juga tadi kita peroleh hasil-hasilnya berdasarkan apa yang sudah kami paparkan tadi. Langsung saja frekuensi relatifnya itu 0,6 untuk percobaan 10, percobaan 15 0,6 juga, percobaan 20 0,45, percobaan 25 0,44, dan percobaan 30 0,6. Peluang teoritiknya sama, 1/2 karena munculnya sisi miring itu hanya ada satu kemungkinan. Dan 2 itu menunjukkan ruang sampelnya miring dan tegak. Baik, kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah tertera dalam LKPD tersebut. Yang pertama, frekuensi relatif itu menyatakan apa sih? Dari percobaan-percobaan ini,
Jadi frekuensi relatif itu menyatakan perbandingan banyak kejadian yang kita amati dengan banyaknya percobaan. Jadi FRA di sini miring. Ingat tadi yang B tegak, yang A itu miring. FRA atau frekuensi relatif A atau peluang empirik A itu menyatakan menyatakan perbandingan kejadian A yang muncul dengan banyaknya percobaan. Begitu pula dengan FRB menyatakan munculnya kejadian B yang muncul atau kejadian tegak, sisi tegak yang muncul dibandingkan dengan banyaknya percobaan. Setelah itu soalnya semakin banyaknya percobaan yang dilakukan, frekuensi relatif semakin mendekati. Nah, dari data tersebut dapat dihasilkan FRA atau frekuensi relatif miring itu semakin mendekati 0,6. Sedangkan untuk FRB itu semakin mendekati 0,4. Nah, teman-teman, tadi sudah banyak sekali ya pembahasan diskusi-diskusi kita di kelompok yang sebelumnya, bahwa memang kalau semakin banyak percobaan ya sesuai teori, kita bicara dulu sesuai teori yang ada, bahwa semakin banyaknya percobaan yang dilakukan, maka peluang empirik itu akan semakin mendekati peluang teoritik. Tapi tidak terjadi pada percobaan yang sudah kami lakukan, di mana dari data yang dihasilkan itu FRA itu mendekati 0,6, sedangkan di peluang teoritiknya itu 0,5, dan FRB itu semakin mendekati 0,4, di mana peluang teoritiknya juga 0,5. Sama seperti teman-teman, bahwa hasil yang didapatkan itu naik turun. Jadi kami dapat mengambil data, patokannya itu data yang paling akhir, data yang percobaannya paling banyak, seperti itu. Jadi banyak percobaan itu tidak mempengaruhi frekuensi relatif yang akan semakin mendekati peluang teoritik. Nah, karena apa? Karena frekuensi relatif itu dipengaruhi oleh suatu keadaan yang tidak pasti. Itu kami dapatkan dari internet. Dari internet itu kelas pintar ID. Teman-teman bisa cari nanti, karena kami tidak bohong ya. Tidak bohong, kami ada sumber, kami ada referensi. Jadi silakan teman-teman kalau misalnya tidak percaya dengan apa yang sudah kami katakan, teman-teman boleh cari di Google nanti ya. Oke. Setelah itu, tadi karena dipengaruhi oleh keadaannya seperti apa sih? Keadaannya itu, memang tadi kita sudah di percobaan itu berbeda-beda, orang yang melemparkan itu berbeda-beda. Kita mempunyai keadaan yang berbeda-beda, cara pelemparannya juga berbeda-beda, meskipun tadi pelemparannya itu dalam meja yang datar ya, meja yang datar, itu pun dalam pelemparannya itu ada yang sampai jatuh ke lantai, ada yang sampai mental ke sana, ada yang sampai mental ke baju temannya gitu. Jadi banyak cara pelemparannya yang itu semakin menguatkan pendapat kami bahwa frekuensi relatif itu sangat dipengaruhi oleh suatu keadaan yang tidak pasti. Setelah itu, nah ini kata Mbah Google kayak gini. Kata Mbah Google, kelas pintar ID itu bilang peluang empirik adalah perbandingan banyak kali muncul kejadian tertentu terhadap jumlah percobaan yang dilakukan. Sedangkan peluang teoritik itu adalah perbandingan banyak kali muncul kejadian tertentu terhadap semua kemungkinan kejadian yang terjadi atau jumlah anggota di ruang sampel tersebut. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Isma. Baik, sekarang saya akan membahas apa sih hubungan peluang empirik dan peluang teoritik. Hubungan antara peluang empirik dan peluang teoritik adalah apabila suatu percobaan dilakukan dalam jumlah tertentu, maka peluang empirik akan mendekati nilai peluang teoritik. Hasil peluang empirik sangat bergantung pada suatu percobaan, sedangkan peluang teoritik tidak bergantung pada suatu percobaan. Dengan mengetahui peluang teoritik, kita dapat peluang empirik dapat kita perkirakan. Selanjutnya, apa makna dari percobaan di atas? Makna percobaan di atas adalah percobaan tersebut memaparkan secara tidak langsung bahwa konsep frekuensi relatif atau peluang empirik dan peluang teoritik melalui percobaan berupa kancing yang berupa jamur dan hubungan keduanya. Dari data hasil percobaan dan berbagai sumber yang kami dapatkan,
kelompok kami menyimpulkan. Yang pertama, jadi kami menyimpulkan bahwa peluang empirik dan peluang teoritik, peluang empirik itu dipengaruhi oleh keadaan yang tidak pasti. Sedangkan peluang teoritik itu dipengaruhi oleh suatu kejadian, tetapi dipengaruhi juga oleh ruang sampel. Yang kedua, banyak percobaan tidak menjamin peluang empirik akan selalu mendekati peluang teoritik. Yang ketiga, peluang empirik akan mendekati peluang teoritik pada suatu percobaan tertentu. Selanjutnya bisa kita simpulkan bahwa frekuensi relatif adalah perbandingan kejadian yang dialami dengan banyaknya percobaan. Hubungan antara peluang empirik dan peluang teoritik adalah suatu percobaan yang apabila dilakukan dalam jumlah tertentu, peluang empirik akan mendekati nilai peluang teoritik. Ya teman-teman, saya akan tambahkan menurut buku Platinum ya, ini kita berbicara dengan sumber yang lain lagi. Menurut buku Platinum itu dia mengatakan bahwa semakin banyaknya percobaan yang dilakukan, ini kita berbicara khusus ya kancing yang bentuknya jamur, pokoknya bukan kancing yang datar yang kayak logam itu bukan, tapi yang bentuknya jamur biasanya dipakai di kebaya. Kalau kalian tahu, yang cewek-cewek ini pasti tahu ya. Oke. Menurut buku Platinum dikatakan bahwa peluang empirik itu akan mendekati peluang teoritik di nominal 0,3. Nah, di sana kami baca lagi 0,3 itu didapat dari banyaknya si tegak atau miring yang muncul dibagi dengan banyaknya percobaan. Dan percobaan itu sampai 20.000. Dan kita belum melakukannya karena memang 20.000 tidak ada waktu ya untuk, ya benar banget lagi, untuk efektivitas waktu. 20.000 kita dapat waktu dari mana, sedangkan kita banyak kesibukan yang lain gitu ya. Jadi, nah ini 0,3 ini semakin meyakinkan kami bahwa frekuensi relatif itu sangat dipengaruhi oleh suatu keadaan. Ya. Dan menurut teorinya kami tidak menyalahkan, tapi memang dari hasil yang sudah kami dapatkan tidak sesuai dengan teori tersebut. Tidak tahu kalau misalnya nanti untuk 50 kali percobaan, 1000 kali percobaan, 2000 kali percobaan, tidak tahu hasilnya ataukah mendekati dengan teoritik atau bahkan menjauhi dengan peluang teoritik. Baik teman-teman, itu tadi presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan atau hal yang kurang jelas, sisi tanya jawab kami buka. Ya, sudah gimana? Sudah, jelas. Ya, sudah jelas semuanya? Sudah. Gimana? Sudah. Sudah sangat-sangat jelas ya, karena kelompok 5 sudah mempresentasikan semua dengan detail ya. Tepuk tangan dulu sama kelompok 5. Ya, jadi Ibu aja ya tanya dah sekalian sama kelompok 5. Jadi apa itu frekuensi relatif? Frekuensi relatif adalah banyaknya perbandingan banyaknya kejadian yang muncul atau yang kita amati dengan banyaknya percobaan. Ya, itu frekuensi relatif ya. Kemudian kalau peluang teoritis? Kalau peluang teoritis adalah perbandingan banyaknya suatu kejadian yang diinginkan dengan banyaknya ruang sampel. Oke, sampai di sini paham kan ya? Bedanya peluang empirik sama peluang teoritis. Ya, boleh diakhiri. Ya, baik teman-teman, kami tahu dari presentasi kami kali ini kurang maksimal atau kurang berkenan di hati. Pop-up booknya kecil ya, kurang terbaca sampai ke belakang. Tidak mungkin dong kita buat pop-up yang besar karena memang membutuhkan banyak biaya. Ini saja udah banyak biaya, apalagi yang besar. Oke, baik, akhir kata kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
nggak apa-apa ya, nanti kita simpulkan lebih lanjut ya. Karena Fermat sama Pascal aja untuk menemukan teori ini memerlukan percobaan selama 2 tahun, kurang lebih 2 tahun. Jadi kalian yang cuma 3 hari aja sudah mendapatkan hasilnya seperti ini aja sudah termasuk bagus. Ya. Ya, Fermat sama Pascal itu pertama peluang ini muncul dari permainan judi. Ya, permainan judi. Kemudian dia memberikan pertanyaan si pemain judi kepada Fermat dan Pascal, bagaimana cara memperkirakan agar dia menang gitu. Nah, pertanyaan itu dijawab sama Fermat dan Pascal setelah kurang lebih 2 tahun yang akan datang dengan berbagai percobaan. Jadi untuk kalian yang cuma 3 hari, hasil yang kalian dapat ya sudah termasuk maksimal. Ya, daripada nunggu harus sampai kurang lebih 2 tahun. Ya, kalian sudah lulus duluan. Ya, kemudian untuk konsep yang terakhir ya, limit. Jadi kalau kalian mendapatkan hasil yang kurang lebih misalkan tadi pada pelemparan uang logam, kan peluang teoritisnya adalah 0,5 ya. Nah, kalian ingat bahwa konsep limit itu adalah pendekatan. Jadi bisa didekati dari kiri, bisa juga didekati dari kanan. Jadi kalau mendapatkan hasil 0,4 atau 0,6 ini masih termasuk dari sini ya, karena teori limit bisa didekati dari kanan, bisa didekati dari kiri. Nanti ini akan juga 0,4, 11 misalkan dan seterusnya. Ini juga akan semakin mundur dan akan mendekati 0,5 ya. Ya sudah, karena waktu sudah habis ya, jamnya juga mau istirahat. Nah, kuis dulu ya. Kuisnya 2 soal aja. Nah, ini tadi kalian sudah menyimpulkan frekuensi relatif itu apa, frekuensi peluang teoritik itu apa dan hubungannya. Nah, sekarang kuisnya ini ya. Silakan keluarkan kertas dan dijawab. Ada 2 pertanyaan. Ya, silakan dijawab. Pertanyaan 1, Made melempar sebuah dadu sebanyak 1 kali. Maka berapa peluang munculnya mata dadu bersisi 5? Nah, silakan ditulis di kertasnya ya, kasih nama, kemudian boleh dikumpulkan jawabannya saja. Yang kedua, Dodi melempar sebuah uang logam sebanyak 400 kali. Dan hasilnya memunculkan sisi angka sebanyak 150 kali. Frekuensi munculnya sisi gambar. Nah, ini berhubungan dengan frekuensi relatif dan peluang teoritik. Yang manakah soal frekuensi relatif dan yang manakah yang termasuk soal peluang teoritik. Nah, ini kalian dapat menyelesaikan sesuai tujuan pembelajaran kita. Kalian bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan dengan peluang empirik dan peluang teoritis. Nah, yang sudah boleh dikumpulkan. Nah, soalnya nggak usah, cukup peluangnya aja, PA-nya berapa. Nah, jadi 2 soal ini, mana yang termasuk peluang empirik, mana yang termasuk peluang teoritis. Tidak, cukup hasilnya saja ya, berapa peluangnya. Ya, ada 2 soal yang berbeda kan ya. Nah, satu menunjukkan peluang empirik, satunya menunjukkan peluang teoritis. Nah, yang manakah dari kedua soal ini? Silakan dijawab. Ya sudah, boleh dikumpulkan. Itu belum, Bu. Ya nggak apa-apa, nanti diulang di pertemuan selanjutnya. Ya sudah. Oh, aja sisa gambar. Nggak boleh diambil lagi.
Sudah, ayo. Sebentar Bu, hasilnya belum Bu. Sudah, ayo 3, 2. Ibu 150 bagi 400 sama 37. Berarti nggak paham ya? Bu bener. Iya, salah nomor 1. Ah, Ibu. Sudah, udah nggak apa-apa. Coba aja Awina. Oh iya, Ibu salah. Kamu apa, Pak? Berdua Bu. Ibu. Kamu angka. Ya, enggak ya, itu. Kamu angka ya? Wah, ya angka. Ya, seharusnya ditanya adalah peluang gambarnya. Sudah, ayo dikumpulkan. Ada. Ya Allah. Ibu. Apa kalian salah? Enggak tahu. Dia. Gua kasih tahu dulu. Enggak, ayo. Ya sudah. Ya Allah, udah segitu lagi. Ya biar nanti. Sudah. Ya sudah semua? Ayo, cepet. Apa 3? Iya itu. Ya karena kalian sudah melakukan kuis, marilah kita tutup pembelajaran hari ini. Nah, jadi apa yang kalian rasakan dalam pembelajaran hari ini? Ya sudah, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.